Selamat siang Ibu Yasni. Selamat siang Ibu Asri. Bagaimana kabar siang ini? Puji Tuhan luar biasa. Ibu Asri sendiri? Baik juga. Baik Ibu Yasni, pertemuan kita siang ini kita akan membahas percakapan observasi, di mana percakapan ini kita akan melihat persiapan Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti. Jadi kita akan melihat sejauh mana persiapan Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung? Baik, terima kasih Bu Asri atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab tujuannya, pasti harus tahu materi apa yang harus saya bawa dulu. Saya akan mengajar pada kelas 2 SMA atau kelas 11 di materi sistem pernapasan manusia. Sehingga tujuan yang akan saya ambil itu yang pertama, organ-organ apa saja yang terlibat atau berperan dalam sistem pernapasan. Yang kedua, bagaimana manusia itu bisa bernapas. Dan yang ketiga, perbedaan dari inspirasi dan ekspirasi. Baik, berarti materi yang akan Ibu bawakan nanti adalah sistem pernapasan pada manusia dengan 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik Ibu, strategi apa yang akan Ibu pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik Ibu Asri, strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran sistem pernapasan pada manusia itu yakni pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional yang berbasis budaya positif. Nah, luar biasa sekali. Berarti strategi yang akan Ibu pakai itu adalah pembelajaran diferensiasi. Baik Ibu, pembelajaran diferensiasi seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Oke, untuk diketahui bahwa pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu pembelajaran yang sebenarnya baru buat kami. Tapi kami bersyukur karena ada Ibu Asri sebagai calon guru penggerak yang sudah memberitahu kami bagaimana proses pembelajaran diferensiasi dan akan kami terapkan. Karena itu adalah pembelajaran yang sangat bagus, di mana pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang mengetahui kesiapan awal siswa, dan di mana untuk mengetahui kesiapan awal siswa itu kami menggunakan aplikasi Kahoot yang sudah Ibu Asri sampaikan atau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa mengetahui kesiapan siswa saat masuk pembelajaran itu seperti apa. Baik, berarti ada satu aplikasi yang mau Ibu pakai, yaitu Kahoot, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Baik, Ibu luar biasa sekali. Dengan itu kita bisa tahu kesiapan awal belajar siswa, sehingga ketika kita terapkan itu tepat sasaran. Baik Ibu, terima kasih. Model pembelajaran dan metode pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu pakai? Baik, terima kasih Ibu Asri. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discover Learning dengan metode diskusi kelompok dan media PowerPoint. Media PowerPoint. Baik Ibu, sesuai dengan strategi, model serta metode yang tadi sudah Ibu sebutkan, fokus pengembangan Ibu itu pada aspek apa? Baik Ibu Asri, aspek atau fokus saya pada pembelajaran itu aspek pengetahuan otomatis ya, pembelajaran pengetahuan, dan yang berikutnya itu aspek fokus siswa pada pembelajaran tersebut. Berarti yang akan Ibu pakai nanti itu fokusnya itu adalah pada area pengetahuan dan bagaimana supaya siswa jadi fokus ketika pembelajaran berlangsung. Luar biasa Ibu Yasni, persiapan Ibu cukup bagus untuk pembelajaran nanti. Rencana Ibu Yasni itu kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ini? Rencana yang akan saya laksanakan pembelajaran ini sesuai jadwalnya itu minggu depan. Ibu melaksanakan minggu depan. Ibu Yasni, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan proses pembelajaran nanti berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada RPP. Kalau perencanaannya minggu depan, siapa yang akan memantau Ibu ketika proses pembelajaran berlangsung? Baik, yang akan memantau saya, nanti saya sendiri karena saya mengajar, dan bantuan dari Ibu Asri sebagai calon guru penggerak, karena Ibu Asri merupakan salah satu atau orang pertama calon guru penggerak di sekolah kita yang membawa begitu banyak pembelajaran baru pada kami. Jadi saya Ibu Asri. Terima kasih Ibu Yasni, persiapan Ibu sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah Ibu persiapkan nanti diterapkan di dalam kelas dan berjalan dengan lancar. Ibu
Ibu Yasni, percakapan kita siang ini tentang percakapan pra-observasi tentang persiapan Ibu nanti cukup sampai di sini. Tetapi kita akan melakukan lagi satu kegiatan, yaitu pasca observasi setelah kegiatan observasi berlangsung. Tetapi kegiatan ini akan berlangsung beberapa minggu yang akan datang bersama pengajar praktek saya, Pak Eman, untuk kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah Ibu laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sahabat semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita tolong pimpin doa. Ibu Asni, Ibu Astri dan teman-teman, marilah kita semua berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dalam kerajaanmu jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan maafkan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berselamatkan dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, terima kasih. Selamat kembali. Lagi Pak, saya lihat. Agustinus, ada Ibu. Agustinus. Charles. Ada Ibu. Edison. Mantolas. Erik. Ada Ibu. Viralia. Ada Ibu. Gemma. Ada Ibu. Geralda. Ada Ibu. Gracela. Ada Ibu. Gregoria. Ada Ibu. Hendrika. Ada Ibu. Yeremeus masih sakit? Ya. Iren. Ada Ibu. Maria Gracela. Ada Ibu. Maria Mince. Ada Ibu. Maria Nova Linda. Lalu apa yang Maria? Maria Sarina. Ada Ibu. Mariette. Ada Ibu. Marianti. Ada Ibu. Meliana. Ada Ibu. Meriance. Odilia. Ada Ibu. Octaviana. Ada Ibu. Ada Ibu. Oh iya. Pascalius. Ada Pak. Selamat. Pascalius. Patricia. Ada Bu. Petra. Ada Ibu. Petronella. Ada Ibu. Primus. Ada Ibu. Selviana. Ada Ibu. Sergio. Ada. Stephen. Ada Ibu. Yang Maria. Ada Ibu. Juliana. Ada Ibu. Yulianti. Ada Ibu. Yohanes. Ada Ibu. Marianus. Ada Ibu. Oke, hari kita. Oke, baik. Sebelum kita mulai di pelajaran, masuk pelajaran, kita Ibu tes dulu. Kita main game. Tolong siapkan HP-nya. HP-nya siapkan, pakai datanya. Langsung klik satu ya. Oke, klik yang ini ya. Ini. Yang klik Kahoot. Di belakang dapat lihat jelas. Sunrise dapat lihat. Iya tuh.
nomor 2 orang jawab 14. Yang menang masih Oke, keempat. Oke, nomor terakhir. Erik masih memimpin. Dan ini sangat jauh ya, 2019. Ini Erik masih terakhir. Oke. Kita lihat podium. Juara 3 Maria Graciela. Mana Maria Graciela? Ya. Juara 2 Livana Bere. Dan salah satu the one and only Erik Georgius. Kita lihat. Karena kita bagi 5 kelompok, ini ada 28 orang. Berarti ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Jadi 3 kelompok 6 dan 2 kelompok itu 5. Ya. Jadi kelompok 1 itu dari 1 sampai 5. Itu Erik, Livana, Maria Graciela, yang Guadalupe dan Fidalia Mutan. Coba angkat tangan kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 Selviana, Marianus, Yulianti, Odilia, dan Gema. Angkat tangan kelompok 2. Oke. Kelompok 3 Mariette, Primus, Steven, Yohanes, Petra, dan Petronella. Angkat tangan. Oke, lanjut. Kelompok sampai di Petronella ya tadi. Kelompok 4 Agustina, Charles, Margianti, Meliana, Maria, dan Graciela. Kelompok 4 angkat tangan. Oke. Kelompok terakhir sampai dari Iren kak? Oh, berarti tambah dengan Iren ya untuk kelompok 4 tadi ya. Kelompok 5 Geralda, Hendrika, Octaviana, Iren, Maria, dan Juliana. Oh, Iren Nobel. Oh, berarti Iren tetap kelompok 4. Dari Geralda, Hendrika, Octaviana, Maria, dan Juliana. Itu kelompok 5. Bisa tahu? Bisa. Oke. Baik. Sebelum bagi kelompok menuju ke kelompok masing-masing. Dari yang sudah kalian bermain tadi di kau, pelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Sistem? Kenapa seperti apa sih? Menghirup? Coba semua bernapas coba. Bernapas menggunakan apa berdua? Kalau di luar begini kita bernapas, apa dulu yang kita pakai? Yakin? Mulut pakai tidak? Yakin? Yang sebentar kita lihat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, hari ini saat kalian belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, ada hal yang harus kalian capai atau kalian ketahui. Yang pertama, organ-organ
Oke, untuk itu sekarang dalam bentuk kelompok 1 di sana, 2, 3, 4, 15. Bergerak ke belakang. Satu di sana, 2, 3, 4, 15. Kelompok 1 pas 5 orang. Kelompok 2 pas 5 orang. Pas. Kelompok 3 pas 3 orang. Kelompok 4 berapa orang? Satu orang artinya dia masih. Iya, tidak. Oke. Ya. Sudah? Di usaha itu ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam kelompok dalam waktu 20 menit saja. Jadi satu silakan tulis nama kelompoknya, lalu menjawab pertanyaan yang sudah ada. Langsung jawab di sini. Oh, 5. Oke. Sekarang silakan ya. Langsung isi kalau kerja semua tulis nama kelompok di situ. Lalu gunakan pakai data untuk semua kerja. Ini nomor 3 kerja dengan hasil ini. Yang ini
SD tahu. Tapi kalau sudah SMA harus tahu bahwa udara itu yang dimaksud adalah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, ada pertanyaan? Pas. Yakin? Yakin. Yakin? Oke, saatnya kita untuk mengambil kesimpulan. Coba, siswa dapat mengetahui organ-organ penyusun. Oke, organ penyusun dari pertama. Organ penyusun pertama apa? Pertama apa? Hidung. Kedua? Maring. Yang ketiga? Yang keempat? Bronkiolus habis? Oke, perhatikan. Paru-paru itu dalamnya itu sudah ada bronkiolus dan alveolus. Jadi kalau dari bron ke paru-paru itu juga bisa. Lalu paru-paru itu seperti apa? Lalu ke bronkiolus dan alveolus. Sampai sekarang. Perbedaan inspirasi adalah Ketika mendengar suara angkatan satu orang. inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru. Masuk udara ke paru-paru. Kalau ekspirasi Mekanisme ketika menghembuskan udara. Kalau saat inspirasi kita berada bagaimana? Mekanismenya? Diafragmanya? Kalau saat kita ekspirasi, dada kita? Terus diafragma kita? Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kembali ke sudah? Dan kembali ke tempat semula? Oke, baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya di jadwal berikutnya. Untuk orang mungkin kita dalam doa. Wasli dan teman-teman adalah kesiapan hati yang tak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, izinkanlah saya menjadi menurut keyakinan agama dan yang berkeyakinan agama lain, tolong menyesuaikan dan diberkati. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, syukur terima kasih kami haturkan hari ini karena begitu besar cinta dan kasih-Mu sehingga Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan pembelajaran sehingga kini telah berakhir dengan baik. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau membimbing kami dari perjalanan hingga tiba di rumah kami dan tiada semangat. Semua doa dan permohonan ini yang kami sampaikan lewat kedatangan Kristus Tuhan kami. Amin. Siap bersama. Oke, selamat siang. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Foto bersama. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Agustina Adriana Pala, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Wibramata, Kabupaten Melaka. Telah hadir bersama saya Ibu Yasni. Selamat siang Ibu, apa kabar? Dan juga di samping saya pengajar praktik Bapak Emmanuel Aban. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Baik, terima kasih Bapak. Baik, siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Biasanya sebelum kita melakukan percakapan pasca observasi ini, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu bersama dengan saya untuk melakukan percakapan pra observasi sampai pada tahap observasi kemarin.
Nah, sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi, di mana pada percakapan ini kita akan melihat kembali bagaimana proses pembelajaran di kelas yang sudah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan Ibu di RPP, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, diintegrasikan dengan KSE. Baik Ibu, ada beberapa hal yang akan saya konfirmasikan lagi bersama Ibu. Bagaimana kesan Ibu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Apakah sudah sesuai dengan tahapan yang sudah Ibu rencanakan di RPP? Baik, terima kasih Ibu Asri. Pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas observasi itu sudah sesuai dengan yang direncanakan di perangkat pembelajaran RPP, di mana pembelajarannya yang strategi berdiferensiasi dan tentang sosial emosional sudah dilaksanakan. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu, apakah dalam pembelajaran di kelas itu tadi Ibu sudah katakan bahwa pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Di dalam observasi kemarin, apakah Ibu sudah menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional? Dan terima kasih Bu Asri untuk pembelajaran yang saya sudah lakukan. Observasi itu saya sudah laksanakan. Dengan pembelajaran diferensiasi itu saya menggunakan kahoot yang sudah Ibu ajarkan, sehingga kita bisa mengetahui persiapan awal dari siswa dengan di mana kita bisa membagi kelompok mereka berdasarkan hasil dari kahoot. Sedangkan untuk sosial emosional itu sudah dilaksanakan saat mereka dibagi dalam kelompok dalam melaksanakan pembelajaran dan mengatakan juga seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Berarti Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sudah mengintegrasikannya juga KSE-nya pada saat mereka berdiskusi. Ibu menggunakan aplikasi kahoot untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Baik Ibu, terkait hal itu, hal apa yang memuaskan Ibu dalam proses observasi serta kendala-kendala apa yang Ibu hadapi? Kalau bagi pasti kalau untuk hal-hal yang menarik mungkin karena kalau itu semacam game, jadi itu membuat anak-anak itu lebih aktif dan senang dan berlomba-lomba bahkan. Nah, apalagi ada fitur-fitur yang gambar-gambar ikon-ikonnya itu membuat mereka sangat senang karena itu mungkin merupakan pembelajaran yang baru diterapkan dan itu menjadi sesuatu yang baru dan menyenangkan. Lalu yang berikutnya itu yang menjadi kendala saya itu otomatis kalau mengatur aplikasi atasi jaringan karena tadi hampir waktu observasi itu ada 2 atau 3 anak yang susah walaupun jaringannya stabil tapi mereka susah masuk, akhirnya harus membuang waktu beberapa menit untuk bergabung semua ke dalam aplikasi itu baru bisa dijalankan. Tapi untuk yang lainnya tidak masalah berarti. Berarti terkait kendala yang Ibu hadapi tadi itu adalah terkait jaringan itu ya. Berarti kalau kendalanya seperti itu strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi kendala tersebut? Itu asli kalau yang untuk masalah jaringan itu pertama kami anaknya itu kan disuruh ulang lagi dari awal dan akhirnya setelah diulang walaupun butuh beberapa detik atau beberapa menit akhirnya bisa terhubung, jadi kami tunggu dulu karena itu untuk pembagian kelompok jadi harus ditunggu, jadi akhirnya berhasil. Strategi yang Ibu gunakan terhadap anak itu akhirnya berhasil keluar dari persoalan jaringan tadi. Baik Ibu. Nah, sebelum melakukan percakapan pra-observasi sampai pada tahap observasi, kalau kita bawa ke angka prioritas, kalau sebelum percakapan pra-observasi itu berada di, kalau kita pakai skala angka 1 sampai 10, Ibu ada di angka berapa sebelum percakapan pra? Oke, kalau angka yang mungkin saya agak mungkin sekitaran begitulah. Setelah itu observasi yang mungkin karena ada pembelajaran baru dari saya juga berterima kasih karena Ibu Asri salah satu guru, bukan salah satunya guru calon guru penggerak di SMA ini dan itu merupakan hal baru di mana Ibu membawa pengetahuan baru atau pembelajaran baru yang tentang diferensiasi itu dan menggunakan aplikasi dan itu sangat membantu. Jadi saya harap itu bisa diterapkan di bukan hanya saya tapi di beberapa guru atau semua guru bahkan sehingga bisa memacu siswa untuk
awal siswa masuk pada belajar itu mereka lebih semangat. Jadi kalau awal ya saya mungkin 7, setelah observasi saya bisa meningkat jadi 8. Ya, gitu. Berarti sebelum melakukan percakapan praobservasi Ibu ada di angka 7 ya. Setelah observasi Ibu merasa ada di angka 8, berarti ada peningkatan ya Bu. Baik Bu. Soal peningkatan hal-hal apa yang Ibu dapatkan setelah praobservasi dan observasi tadi? Oke, baik Ibu, terima kasih untuk hal-hal yang saya dapatkan. Mungkin pembelajaran baru ya tentang aplikasi Kahoot karena itu baru untuk saya. Mungkin harus diterapkan lebih diterapkan diterapkan di siswa dan guru-guru yang lain dan di siswa karena itu sangat-sangat memotivasi awal pembelajaran untuk siswa. Jadi saya rasa itu pembelajaran yang baru yang saya dapatkan dan saya harap mungkin bukan kedepannya bukan hanya Kahoot, tapi ada aplikasi lain yang bisa kita lihat di internet ya, supaya bisa diterapkan di kita punya SMA. Area pengembangan apa yang akan Ibu tingkatkan setelah pasca observasi? Untuk saya, Ya. oke, kalau untuk saya mungkin peningkatan untuk saat mengajar model-model strategi yang lebih menarik sehingga membantu siswa itu awal masuk belajar itu lebih semangat karena menurut saya sebagus apapun kalau anak itu tidak semangat khususnya jadi harus semangatnya itu emosionalnya itu harus diatur dulu baru mengikuti pengetahuan. Seperti yang Ibu harapkan itu adalah setelah percakapan ini yang mau Ibu pakai strategi saat pembelajaran adalah meningkatkan motivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik Ibu. Nah, ukuran keberhasilan seperti apa Ibu? Ukuran keberhasilan seperti Keberhasilan anak. ya. Kalau itu mungkin di pengetahuan karena setiap pembelajaran pasti akan diukur pengetahuan. Oke, berarti aspek yang akan Ibu fokuskan itu adalah pada pengetahuan. Baik Ibu. Kapan Ibu akan memaksimalkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE? Terima kasih Bu Asri. Mungkin secepatnya dan mungkin juga secepatnya untuk disosialisasikan ke kawan-kawan guru yang lain. Bagi tidak usah lagi tunggu secepatnya. Sebaiknya, berarti Ibu maunya itu supaya pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ini secepatnya dilaksanakan dan kalau perlu bukan hanya untuk Ibu tapi untuk semua guru. Baik Ibu, ini yang terakhir Ibu. Apakah saat yang peningkatan nanti Ibu mau bekerja sendiri, Ibu yang mau menerapkan sendiri atau bekerja sama dengan teman-teman lain? Sebaiknya dengan kawan-kawan sih, karena menurut saya kita sebagai guru tidak ada yang sempurna. Belum ada hal-hal yang mungkin kita perlukan dengan manusia. Jadi perlu ada observasi dan kegiatan observasi dan pasca observasi itu saya rasa sangat penting untuk kita semua guru harus tahu. Terima kasih, luar biasa sekali. Akhirnya Ibu bisa melaksanakan praobservasi dan kegiatan observasi hingga saat ini pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita harapkan bersama bisa diterapkan untuk teman-teman guru dan teman-teman guru juga akhirnya bisa menerapkannya untuk saat pembelajaran berlangsung sehingga bisa membawa siswa kita itu ketika pembelajaran berlangsung mereka bahagia mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Yasni untuk waktunya. Selamat siang.